Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6a. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6a. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Tema khotbah kita hari ini, Yesus ditolak di kampungnya. Tuhan Yesus itu punya kampung, ya, punya asal di mana dia dibesarkan. Kenapa Tuhan Yesus punya asal? Oleh karena dia memakai sarana dari seorang wanita, itulah Maria. Dia memakai satu keluarga menjadi sarana kedatangannya ke bumi. Sebenarnya dia Allah, dia Tuhan, tetapi dia menjelma menjadi manusia dan memakai satu keluarga menjadi sarana. Kita harus mengerti apa itu sarana. Sarana itu berarti satu keluarga ini dipakai untuk membawa Tuhan Yesus lahir seperti manusia biasa. Itu sarana. Berarti yang menyelamatkan bukan sarananya. Yang menyelamatkan adalah yang datang itu. Siapakah yang datang? Bukan sarana yang membawa. Kita sering pergi ke sebuah kota yang jauh, lalu kita membawa koper. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pakaian yang ada di dalamnya. Koper itu hanya sarana. Sesudah sampai di tujuan, kita akan keluarkan. Yang paling perlu adalah pakaiannya. Kopernya disingkirkan. Satu keluarga, Yusuf dan Maria, hanya menjadi sarana kelahiran Tuhan Yesus supaya manusia bisa mengerti seperti pola pikir manusia. Karena manusia datang ke bumi melalui kelahiran. Maka Yesus pun menjelma menjadi manusia lewat kelahiran supaya manusia bisa menerima, tidak terlalu bingung. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengapa menjelma menjadi manusia persis sama seperti kita, supaya akal kita bisa menerima. Kita tidak terlalu menolak kehadirannya. Tetapi ingat, yang datang ini siapa? Pandangan manusia ada dua. Satu, penilaiannya berdasarkan penilaian Allah. Satu, penilaiannya berdasarkan penilaian manusia. Maka seringkali kalau kita menilai teman kita, saudara kita, tetangga kita, lebih sering menilai secara pandangan manusia. Bagaimana pandangan manusia? Oh, siapa orang tuanya? Orang tuanya punya pengaruh atau tidak? Kaya atau tidak? Berpendidikan atau tidak? Siapa dia?
Sekarang penilaian orang-orang sekampungnya adalah penilaian berdasarkan manusia, pandangan manusia secara lahiriah. Itu yang dilakukan oleh orang sekampung Tuhan Yesus. Dia menilai Yesus ini siapa? Kita bisa lihat ya, siapakah Yesus dalam pemandangan atau penilaian orang Nazaret, orang sekampungnya. Yang pertama, mereka menilai, kita lihat gambarnya, mereka menilai Tuhan Yesus ini sebagai tukang kayu. Karena pekerjaan Yusuf adalah tukang kayu, bapaknya tukang kayu. Lalu ketika bapaknya meninggal, Yesus yang meneruskan pekerjaan sebagai tukang kayu. Maka orang-orang sekampungnya hanya menilai Yesus dari pekerjaannya. Karena sebelum dia usia 30 tahun, dia bekerja di rumah orang tuanya, maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Itulah Yusuf. Maka dia pekerjaannya tukang kayu. Jadi pengenalan mereka kepada Yesus hanya sebatas tukang kayu. Saudara-saudara, kalau tukang kayu itu adalah pekerjaan yang rendahan, bukan pekerjaan mulia. Bukan pekerjaan yang hebat, tetapi pekerjaan yang rendah. Tukang kayu itu susah. Memang dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang susah. Yusuf Maria ini susah. Maka waktu dia lahirnya bukan di sebuah penginapan, lahirnya di kandang domba. Padahal asalnya di Bethlehem, tapi nggak ada keluarganya yang menyambut dia. Gak ada keluarga yang punya rumah mewah sehingga harus lahir di kandang domba. Itu sejarah dari Yusuf dan Maria. Berarti keluarga di mana Tuhan memakai sarana tadi, dia tidak pilih keluarga yang pejabat, keluarga yang hebat, tetapi dia sengaja pilih keluarga miskin, keluarga yang dalam pandangan orang hina. Tetapi justru itu dipilih menjadi sarana kedatangannya ke bumi. Yang kedua, selain dia tukang kayu, mereka juga mengenalnya dari siapa orang tuanya. Ini ibunya Maria. Dia kan anak Maria. Kita tahu siapa Maria. Maria itu tidak punya kekayaan. Maria itu tidak punya kelebihan. Dia wanita biasa. Berarti pandangan orang sekampungnya bahwa Yesus ini anak orang biasa, anak Maria. Ya, waktu dia masih kecil, dia dibesarkan di tengah-tengah keluarga ini. Sampai usianya 30 tahun baru dia dibaptis, dan sejak itu dia melayani. 30 tahun bangsa Israel dianggap dewasa, baru bisa melayani di masyarakat. Sebelum 30 tahun dia di rumah bersama orang tuanya. Jadi pada waktu itu dia melakukan pekerjaan sehari-hari bersama orang tuanya. Kita lanjutkan. Ini adalah saudara-saudaranya. Berarti Tuhan Yesus memiliki saudara-saudara dari Maria. Ada saudaranya laki-laki, ada saudaranya perempuan. Lahir sesudah Yesus ya. Yesus yang pertama, baru sesudah itu banyak lagi saudaranya yang lahir sesudah dia. Berarti anak Maria secara darah daging. Kalau Yesus lahir dari Roh Kudus, sedangkan saudaranya lahir dari perkawinan Yusuf dan Maria. Ini bedanya. Yesus dari pekerjaan Roh Kudus. Dia tidak dikandung oleh karena perkawinan antara Yusuf dan Maria, tetapi dikandung dari Roh Kudus. Maka dia satu-satunya yang tidak berdosa. Kalau saudaranya ini dari darah daging ya, saudaranya laki-laki ini semua dari hasil perkawinan. Maka
orang berdosa. Yesus tak berdosa, saudaranya berdosa. Itu bedanya ya. Walaupun mereka satu ibu. Kita lanjut. Dan ya, di antara saudara-saudara laki-laki ini ada juga saudara perempuan. Ada saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan. Itu yang terlihat. Jadi bagi orang Nazaret, yang dilihatnya siapa Yesus adalah tukang kayu, anak Maria, punya saudara laki-laki dan perempuan. Hanya itu, sebatas itu pengenalan mereka akan Yesus. Pengenalan itu sangat mempengaruhi. Sejauh mana pengenalan kita akan Yesus, itu akan mempengaruhi sikap kehidupan kita, apakah tolak atau terima. Siapa yang menolak, berarti penilaiannya terhadap Yesus hanya secara manusiawi. Siapa yang menerima, berarti penilaiannya kepada Yesus adalah secara rohani dalam pandangan Allah. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang sekampungnya. Mengapa mereka menolak Yesus? Mengapa mereka kecewa? Karena pandangan mereka hanya sebatas pandangan manusiawi, pandangan duniawi, pandangan lahiriah, bukan secara rohani, bukan melihat siapa yang datang ini. Kalau pandangan secara rohani kita bisa lihat, ya, ini pandangan Allah. Pandangan Allah, siapakah Yesus ini? Tentu kita melihatnya dari pengajarannya yang sangat menakjubkan. Tidak ada yang bisa mengajar seperti itu. Kalau ahli-ahli Taurat, orang Farisi semua mengajar, tapi tidak dengan kuasa. Hanya sebatas pengetahuan. Tetapi Yesus mengajar dengan hikmat. Dia mengajar dengan kuasa. Maka orang yang diajar itu takjub. Sebenarnya mereka waktu mendengar pengajarannya takjub, tetapi mereka dibawa kepada penilaian manusia. Dia tidak melihat pengajaran tadi, tapi melihat siapa dia. Dari mana dia datangnya? Anak Maria, tukang kayu. Kenapa tukang kayu ini bisa mengajar begitu rupa? Jadi mereka merasa bahwa Yesus ini pengajaran yang menakjubkan tadi hanya sekedar takjub. Kita bisa seperti itu, saudara. Kita banyak mendengar tentang Tuhan Yesus, tetapi hanya sebatas takjub. Luar biasa. Pengajarannya luar biasa. Sekedar takjub, tapi tidak mempengaruhi kehidupan kita. Takjub bukan berarti menerima. Banyak orang takjub tapi menolak. Hanya sekedar takjub. Kok bisa ya terjadi mujizat di dalam dirinya? Kok bisa terjadi kuasa seperti itu? Takjub. Bisa saudara-saudara kita melihat kuasa Yesus nyata di dalam teman kita. Tadinya kehidupannya acak-acakan, kehidupannya jahat, tetapi begitu bertemu Kristus, hidupnya diubahkan, kita takjub. Luar biasa dia ya. Dulu penjahat sekali, sekarang sudah berubah. Takjub melihat orang, tetapi ketakjuban tidak berpengaruh terhadap diri sendiri, oleh karena pandangan kita tidak sama dengan pandangan Allah. Kita memandang Yesus hanya sebatas takjub. Kita memandang Yesus hanya sebatas kuasanya, tetapi kita tidak mengenal siapa dia sebenarnya. Mengapa dia mengajar bisa membuat orang takjub? Karena pengajarannya bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Pengajaran yang dari Allah membuat orang takjub. Kuasa dari Allah
bekerja di dalam dirinya, membuat hati yang keras bisa lembut. Saudara-saudara, kenapa bisa menangis waktu mendengar khotbah? Itu takjub namanya. Itu kuasa Allah bekerja. Kenapa kita bisa sadar bahwa kita orang yang tidak layak? Kenapa kita sadar bahwa kita pantas dihukum? Itu artinya kuasa Yesus bekerja, bukan kuasa manusia. Kalau kuasa manusia nggak sanggup. Kalau kita menegur orang, lalu kita ceritakan salahnya, dia bisa marah sama kita. Kok kau tuduh-tuduh salahku? Kau lebih banyak lagi, gitu ya. Kau lebih banyak salahmu dari aku, kau tuduh aku. Tapi kalau memang kuasa Allah bekerja, itu bisa meluluhkan hati yang keras, menyadarkan kita sehingga kita merasa aku tak layak. Ya, maka muncul pujian itu, aku tak layak. Aku tak layak untuk dapat ampunan. Aku tak layak untuk dikasihinya. Aku tak layak untuk diselamatkannya, namun dia mencintaiku, puji namanya. Mengapa orang sadar dia tak layak? Oleh kuasa Allah. Berarti Allah itu sungguh punya kuasa. Kristus punya kuasa di dalam pengajarannya. Lalu sekarang kita bertanya, Tuhan Yesus kan gak di bumi lagi. Dulu mungkin ya, orang bisa jumpa, mendengar pengajarannya, orang takjub. Tapi sekarang bukan Tuhan Yesus langsung berdiri di depan kita, tetapi dia memakai hamba-hambanya. Mulut hambanya berbicara, dipakai olehnya. Sehingga ketika kita mendengar hamba Tuhan menyampaikan firman, hati kita bisa luluh. Hati kita bisa insaf, sadar bahwa kita orang yang tak layak. Kita orang yang paling berdosa. Berarti Tuhan bekerja memakai orang-orang tebusannya, orang-orang yang telah diselamatkannya. Maka mulut hambanya bukan berbicara atas kehendak sendiri, tetapi berbicara atas kehendak Allah. Apa yang Allah taruhkan. Sehingga siapa yang mendengarkan firman, dia mendengarkan Allah sedang berbicara. Jadi pengajaran Tuhan Yesus itu menakjubkan. Itu kalau dari pandangan Allah, seharusnya lewat pengajaran ini orang-orang Nazaret harusnya mengerti ini bukan manusia biasa. Walaupun dia lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf, tapi melalui pengajarannya ini bukan orang biasa. Karena ahli Taurat, orang Farisi mengajar tanpa kuasa. Tidak ada kuasa. Hanya sekedar aturan dan aturan, perintah dan perintah. Tetapi ini ada kuasa mengubah. Tanpa disuruh kita bisa berubah. Itu namanya kuasa. Kuasa Yesus bekerja tanpa disuruh-suruh, kita terdorong mengerjakannya. Ini namanya ada kuasa di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Yang kedua, selain di dalam pengajarannya ada kuasa, dia penuh dengan hikmat. Penuh dengan hikmat, saudara. Kita melihat bagaimana hikmatnya ketika orang Farisi mau mencobai dia. Orang Farisi datang mencobai dia dengan membawa seorang perempuan. Dan mereka katakan, dalam hukum Taurat Musa mengatakan bahwa orang yang kedapatan berzina harus dilempari dengan batu sampai mati. Ini artinya apa? Dicobai. Orang-orang Farisi, ahli Taurat datang mencobai Yesus, mencari kesalahannya. Tapi hikmatnya bekerja. Tuhan Yesus penuh dengan hikmat. Sehingga dia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia pertama sekali yang melempari perempuan ini.
Ternyata dari yang tertua pergi satu demi satu, sampai akhirnya semua pergi, tinggal perempuan itu seorang diri dan Yesus. Siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempari. Tidak ada ditentangnya hukum Musa. Itu hikmat. Dia bilang, ya hukum Musa mengatakan lempari orang yang kedapatan berbuat zina. Boleh, tapi yang tidak berdosa yang berhak melemparinya. Itu artinya hikmatnya memimpin dia, membuat mereka semua disadarkan bahwa mereka pun orang berdosa. Jadi sesama orang berdosa kok saling menghukum? Ya, sadar dong. Seringkali kita sesama orang berdosa menghukum, menghakimi. Padahal Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak berdosa saja tidak menghukum. Dia tidak melempari perempuan itu. Dia berhak melakukannya, tapi dia tidak lakukan. Bahkan dia katakan, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus datang bukan menghukum, bukan melempari, tetapi menyelamatkan. Dan sesudah diselamatkan, ada kekuatan berhenti berbuat dosa. Maka Tuhan Yesus katakan, pergi, aku pun tidak menghukum engkau. Aku yang layak menghukum, tidak kuhukum. Aku ampuni kamu. Dan sesudah aku ampuni, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jadi yang mampu untuk berhenti berbuat dosa adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kalau saudara belum diampuni, nggak mampu. Maka kenapa mau berhenti tapi terus jalan dosanya? Mau berhenti, jalan terus. Harus mendapat pengampunan terlebih dahulu. Siapa yang sudah diampuni oleh Tuhan, ada kekuatan untuk berhenti. Itu yang dikatakan Yesus kepada perempuan berzina itu. Aku tidak menghukum engkau, artinya aku mengampuni engkau. Walaupun kau kedapatan berbuat zina. Saudara-saudara, perempuan itu kedapatan, kita nggak kedapatan. Tapi sama-sama berdosa ya. Jangan kira, oh dia kedapatan dia lebih jahat, saya nggak kedapatan, nggak ketahuan. Walaupun kita nggak kedapatan berbuat dosa, walaupun kita sembunyikan, di hadapan Tuhan semua terang benderang. Dan semua akan dihukum. Maka enaknya bagaimana? Mengaku terus terang. Mengaku dengan jujur. Jangan simpan-simpan dosa. Siapa yang menyimpan dosa akan mendapat akibatnya. Siapa yang menyelesaikan dosa, dia akan mendapatkan kelegaan. Karena dosa itu membuat berat, saudara. Dosa itu menekan, menuduh. Tapi begitu dosa diselesaikan, ada kelegaan. Maka Tuhan Yesus kan sering ya mengajak, marilah, mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban yang paling berat itu dosa. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita bawa dosa kita, kita serahkan kepada Dia, maka gantinya adalah kelegaan. Kenapa mau berat, saudara? Datang ke gereja berat, pulang ke rumah berat, bekerja berat, makan berat, tidur berat, mati pun lebih berat ya. Karena upah dosa maut menanti, neraka ya. Tapi kalau kita serahkan saat ini, kita lega, kita berhenti berbuat dosa, melayani Allah yang hidup, kita berguna. Selama kita hidup di bumi, hidup kita berguna, dipakai bagi kemuliaan Tuhan, dan pulang mendapat upah yang kekal menanti saudara. Jadi jangan stres memikirkan bumi yang akan ditinggalkan ini. Ya, streslah memikirkan jiwa-jiwa yang binasa itu. Itu yang perlu kita tangisi. Kemana mereka kalau Injil tidak sampai? Kemana nasib mereka? Kita yang sudah dengar, kita yang sudah tahu, kita yang sudah mendapat, kalau kita tidak beritakan, itu artinya egois.
Itu sama dengan mementingkan diri sendiri. Tapi orang yang sudah mendapat, dia pasti berbagi. Kenapa? Ada kelegaan, saudara. Di dalam Kristus ada kelegaan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Dia tidak menghukum. Walaupun banyak dosa kita, seperti orang berzina yang kedapatan, dia tidak hukum, tapi dia ampuni. Siapa yang belum bisa berhenti berbuat dosa, datanglah kepada Yesus. Karena pengampunan dosa membuat kita mampu berhenti berbuat dosa. Nah, selain hikmatnya, dia juga melakukan banyak mujizat. Mujizat terjadi sesudah Yesus, ya. Yesus melakukan banyak mujizat. Ahli Taurat hanya mengajar, tapi tidak ada melakukan mujizat. Maka saudara ingat, ada yang lumpuh sebagai pengemis, ya, minta-minta di bait suci, ya. Dia minta-minta, lalu Tuhan siapa yang lewat di situ? Petrus. Waktu Petrus lewat, dia bilang apa? Emas dan perak tak ada padaku, tapi yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus berdiri. Maka orang lumpuh itu segera berdiri. Itu berarti apa? Yesus mengadakan mujizat. Kepada rasulnya pun diberi kuasa melakukan mujizat. Bukan hanya Yesus yang melakukannya, tapi rasulnya pun bisa melakukan mujizat. Itu membuktikan bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang mengambil rupa sama seperti kita, dengan tujuan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Mengapa dia mengambil alih rupa seperti manusia? Oleh karena yang mau diselamatkannya adalah manusia. Kalau tadi yang mau diselamatkannya hewan, dia bisa berupa hewan. Tapi karena yang mau diselamatkannya adalah manusia, maka dia mengambil rupa manusia. Dan dia bisa berbahasa manusia. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu segalanya. Ya, bukan dia Allah yang tidak tahu. Jadi hanya satu bahasa Allah tahu. Orang Tuhan kok yang ciptakan bahasa? Masa dia satu bahasa tahu? Berarti kita lebih hebat dari Tuhan, ya. Coba pikirkan, Allah itu yang memecah bahasa dulu. Di mana itu? Di Babel. Allah memecah. Sejak di Babel lah maka muncul bahasa Toba, bahasa Karo, bahasa Simalungun, bahasa Nias, bahasa Pakpak, dan bahasa-bahasa yang ada di bumi. Sejak itu. Jadi yang pemilik bahasa siapa? Tuhan. Jadi kalau kita bahasa Karo dengan Tuhan, ngerti dia? Ngerti, orang dia kok pemilik bahasa. Maka kalau kita dengan bahasa kita lancar berdoa, ya bahasa kita aja pakai. Nggak usah canggung-canggung bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa kita pun kita berdoa, Tuhan tahu. Jangan kira dia nggak tahu. Segala bahasa Tuhan tahu. Segala isi hati kita Tuhan tahu. Jadi kalau sulit berbahasa Indonesia berdoa, pakailah bahasa Karo, ya. Bagi yang tahu, jangan pula bahasa Karo. Yang orang Toba berbahasa Karo dia, ya, nggak tahu. Nah, maksudnya bahasa ibu kita yang rasanya lebih enak, ya pakai, karena Allah tahu semua bahasa. Allah maha tahu, karena dia pemilik bahasa, dia pemilik bangsa, dia pemilik manusia, dia tahu pikiran seluruh manusia. Apa yang ada dalam benak kita ini dia baca, dia bisa baca kita, dia tahu. Makanya seringkali ada orang selesai khotbah dia bilang, kurasa tadi khotbah ibu itu khusus untukku itu, karena kena kali aku. Padahal aku nggak tahu apa-apa tentang dia. Tapi oleh karena roh, ya, roh Allah, kuasa Allah mengerti dia, tahu apa yang dia perlu, maka Tuhan capai dia. Tapi dia kira disengaja. Padahal khotbah ini kan sudah diatur jauh-jauh sebelumnya. Mana pula semalam masalahnya lalu terjadi, ya. Khotbah ini jauh sebelumnya sudah dirancang, direncanakan. Jadi ketika disampaikan, ada roh Allah yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun, bisa bekerja di dalam hati kita sehingga semua bisa dapat berkat.
Walaupun beda persoalan kita, beda yang kita alami, beda latar belakang, tapi mengapa satu firman bisa sama-sama dapat berkat? Karena Allah yang sama bekerja. Allah dengan hikmatnya bisa mencapai semua orang. Ya, itu hikmat ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar dengan penuh hikmat. Dari apa yang dikerjakannya ini sebenarnya telah membuktikan, menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Karena tidak ada yang bisa mengajar dengan penuh menakjubkan banyak orang. Tidak ada yang mengajar dengan hikmat, memberi keputusan dengan hikmat selain Allah. Dan juga mujizat-mujizat yang luar biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari perbuatannya nyata bahwa Yesus adalah Allah. Ini dari pandangan Allah. Dia menyatakan dari semua ini supaya kita mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kalau pandangan manusia beda ya. Pandangan manusia dilihat dari pekerjaannya sebagai tukang kayu, orang tuanya bukan orang terpandang, saudara-saudaranya juga mereka kenal, dan menyatakan Yesus adalah orang yang hina. Itu dalam pandangan manusia. Mereka merasa bahwa siapa dia? Dia kita kenal, orang tuanya kita kenal, pekerjaannya kita tahu. Mengapa bisa mengajar seperti itu? Mengapa hikmatnya demikian? Mujizatnya dari mana? Kenapa tiga hal ini mereka pertanyakan? Karena mereka memandangnya secara manusiawi, bukan pandangan Allah, bukan pandangan rohani. Jadi saudara-saudara, mengapa hati kita sering menolak Tuhan? Coba tanya diri sendiri. Mengapa hati kita sering menolak Tuhan? Mungkin pandangan penilaian kita tadi yang salah. Nggak usah tanya temannya ya, tanya dirinya. Berdamai dulu dengan dirinya. Hei saudara, sebut namanya. Mengapa kau tolak Tuhan? Siapa Yesus menurutmu? Gitu. Silakan masing-masing tanya dirinya. Yang menolak ya, yang sudah menerimakan, tahu dia Yesus adalah Tuhan. Yang sampai saat ini masih menolak Tuhan, tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Dianggap Yesus itu hanya manusia biasa yang perlu menjadi teladan hidup ya. Bukan Tuhan. Siapa yang tidak mengakui Yesus Tuhan, berarti dia menolak Allah. Dia menolak keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena Yesus satu-satunya yang rela berkorban, yang rela mati untuk kita, yang rela datang dari surga menjelma menjadi manusia. Dia mau menggantikan kita. Kita manusia yang harusnya dihukum karena kita berbuat dosa, tetapi dia rela menggantikan kita. Bukankah benar-benar dia Allah pemilik? Hanya pemilik yang mengasihi miliknya. Kalau dia bukan pemilik, dia nggak mau tahu. Ya, ingat waktu Salomo memutuskan satu bayi, dua ibu mengakui. Waktu dua ibu mengakui, itu bayiku. Yang ini juga, itu bayiku. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Salomo katakan, Raja Salomo waktu itu ya, ambil pedang. Ya, kepada prajuritnya dia katakan, ambil pedangku. Bayi ini akan saya potong dua. Sebelah untuk ibu ini, sebelah lagi untuk ibu ini. Ibu yang sadar betul bahwa itu adalah bayinya, dia menangis, dia rangkul, dan dia katakan kepada raja, jangan bunuh anak ini, serahkan saja kepadanya. Itu ibu yang sah. Ibu yang sah, ibu yang mengasihi. Ibu yang sah, ibu yang tidak mau anaknya mati. Tapi yang satu lagi bilang, ya biar adil, potong aja. Biar adil ya. Setengah untuk apa? Orang mati kok ya. Ya maksudnya apa? Supaya dia nggak punya anak, aku juga nggak punya anak. Ini ada iri hati namanya ya. Kecemburuan. Karena anaknya tertindih waktu tidur mati.
ya, dan anak yang satu ini hidup, maka dia katakan itu baikku, ya dulu. Tapi Salomo punya hikmat memutuskan, akhirnya Salomo tahu, serahkan sama ibu ini. Karena dia ibu yang sesungguhnya. Dia kenal ibu yang sesungguhnya, rela berbuat apa saja untuk anaknya bisa hidup. Yesus, pemilik kehidupan manusia yang sesungguhnya, dia rela lakukan apa saja untuk membuat kita hidup. Dia tidak membiarkan kita mati. Kalau setan bilang, ya biarkan mati aja, nggak apa-apa. Biar sama kami, gitu ya. Biar ada kawan gitu. Tapi Tuhan Yesus sebagai pemilik yang sah terhadap diri manusia, rela memperjuangkan. Dia rela tinggalkan sorga yang mulia, datang ke bumi, mengambil rupa seperti kita, mengalami banyak kesulitan, kesusahan, penganiayaan, penderitaan, sampai mati di kayu salib demi miliknya yang dia cintai. Itulah manusia. Kita semua adalah milik kepunyaannya. Dia tidak mau kita mati ke neraka. Dia tidak mau kita hidup sia-sia. Tapi dia mau selagi kita hidup, kita berguna bagi dia. Sesudah kita mati, kita tinggal dengan dia satu rumah. Ya, satu rumah dengan dia selamanya. Walaupun di bumi sekarang kita beda rumah, tapi setiap orang yang sudah menerima pribadi Kristus, kita akan tinggal satu rumah di sorga selama-lamanya. Rumah saudara di mana? Ya, di mana rumah saudara saat ini? Nanti akan ditinggalkan itu. Kita akan masuk rumah baru kita. Rumah kita ada di sorga mulia. Rumahku ada di dalam sorga mulia. Maka orang yang sadar rumahnya ada di sorga mulia, walaupun dia nggak punya rumah di bumi, dia nggak stres. Udah ada rumahku di sana kok, gitu ya. Tapi kalau pengharapannya bumi terus, itu membuat dia stres. Jadi pengenalan saudara akan mempengaruhi sikap kita, tindakan kita menolak atau menerima Yesus. Sudah dapat jawabannya? Tadi kan tanya diri sendiri ya. Apa jawabannya? Mengapa engkau sampai hari ini menolak Kristus? Sudah terjawab? Sudah. Oke, kalau sudah terjawab, saya akan bertanya. Siap ditanya ya. Mama Tania, mengapa sampai hari ini ditolak Ibu Tania? Apa jawabnya? Karena kuat suaranya, Bu. Ya, ada yang dengar jawabannya? Oh, menjawab dalam hati. Kalau jawab dalam hati nggak dengar ya. Nah, kita harus mengerti ya. Kita tanya supaya itu mempercepat kita. Apa alasanmu sehingga sampai hari ini kau tolak? Mengapa Yesus datang, pemilikmu kau tolak? Mengapa Yesus yang rela berkorban kamu tidak percaya? Padahal kedatangannya memberi keuntungan besar bagi kita. Setan datang menipu kita. Setan datang mengelabui kita. Tetapi Yesus datang memberi keuntungan, melepaskan kita dari jeratan setan. Mengapa kita tidak mau percaya kepadanya? Mengapa hati kita tidak menerima dia? Mengapa ada penolakan? Mungkin dalam penilaian kita menilai dia masih sebatas manusiawi. Harapan-harapan kita hanya sebatas duniawi. Sehingga ketika harapan dunia nggak tercapai, kita tolak dia. Tapi kalau harapan kita sampai ke rumah Bapa dan tujuannya datang untuk itu, pasti kita menyambut dia. Tujuan Yesus datang untuk mempersiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa. Tujuan Yesus datang ke bumi, mati di kayu salib, melepaskan kita dari cengkeraman setan. Mengapa kita tidak untung? Kita diuntungkan, kenapa kita nggak sambut? Kenapa nggak diterima? Siapa yang tidak menerima, berarti dia menolak keuntungan. Siapa yang menolak Tuhan, berarti dia sepakat dengan iblis. Ya, bahaya kalau sepakat dengan iblis. Iblis itu licik. Dia terus mengelabui kita seolah-olah menguntungkan.
Dia bilang apa? Oh, nanti ajalah sempatnya. Sekarang puaskan dulu di masa mudamu ini. Nanti sudah lansia baru bertobat. Ya, sekarang puaskan dulu. Lakukan apa saja, nanti kalau udah bertobat nggak bisa lagi berbuat dosa. Sekarang lakukan sebanyak-banyaknya. Padahal sebelum lansia sudah mati, ya kan? Itu liciknya setan. Setan mengelabui banyak orang. Jadi salah satu saudara juga mau dikelabui. Maka hari ini buka mata, buka pandangan. Pandangan penilaianku terhadap Yesus itu melalui pandangan siapa? Pandangan penilaianku secara apa? Kalau secara manusiawi aku rugi. Kalau secara rohani aku untung. Karena dia Allah adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia penuh hikmat. Dia mengadakan mukjizat, pengajaran yang berkuasa membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Dari apa yang dia lakukan membuktikan dia Allah, sehingga kita tidak perlu ragu untuk menerimanya. Karena setiap orang menerimanya, ada keuntungan besar yang kita terima. Lihat orang yang sudah menerimanya, bagaimana wajahnya cerianya, bagaimana hatinya ya berkobar-kobar memberitakan Injil. Kan itu bukti bahwa Allah itu ada padanya. Bagaimana orang yang dikuasai setan, mukanya gelap, hatinya ditipu, tujuannya nggak jelas. Untuk apa kau hidup? Nggak tahu. Apa yang mau kau kejar? Itu pun nggak tahu. Nggak jelas di depan, kabur, dikaburkan. Tapi orang yang menerima Kristus terarah. Tujuanku hidup adalah berguna bagi Kristus, mati untung. Kan itu kata Paulus ya. Hidup Kristus, mati adalah untung. Ya, coba sebutkan bagi yang sudah diselamatkan. Hidup Kristus, mati untung. Dua ya. Hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Menolak kebinasaan, menerima keuntungan bagi yang belum selamat. Ya. Dua, tiga ya. Menolak kebinasaan, menerima keuntungan. Ya, sedikit sekali ya. Oh, rupanya di sini sudah lebih banyak yang bertobat ya. Sedikit suara yang belum. Yang belum, coba dikuatkannya supaya setannya gemetar. Ya, kalau kita nggak kuat ngomong, berarti masih bisa dilus-lusnya nanti pulang sama kita, jangan tinggalkan aku katanya ya. Nanti siapa lagi kawanku gitu. Ya, kita sahabat udah sekian tahun katanya. Nah, coba menolak kebinasaan, menerima keuntungan. Dua, tiga ya. Menolak kebinasaan, menerima keuntungan. Siapa yang menerima Kristus, keuntungan besar akan jadi dalam hidupnya. Siapa yang menolak Yesus, kebinasaan akan menjadi bagiannya. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasakan Engkau punya kuasa, Engkau hidup dan bekerja di tengah-tengah kami. Melalui pengajaran-Mu menyadarkan kami, siapa kami di hadapan-Mu. Lewat pengajaran-Mu juga kami mengenal bahwa Engkau bukan manusia biasa. Tetapi walaupun sarana yang Tuhan pakai melalui Yusuf dan Maria, tetapi Engkau adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang rela mati supaya kami yang Engkau cintai diselamatkan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya penilaian kami berubah. Penilaian kami terhadap Engkau bukan secara pandangan manusia, tetapi secara pandangan Allah, secara penilaian rohani, sehingga kami menerima Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Allah kami, yang berkuasa mengubahkan kehidupan kami, yang berkuasa menyelamatkan kami, dan yang berkuasa menyadarkan orang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.